Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Astuti Sulfitra. Saya di sini akan mereview film tentang In the Heart to the Sea. Film ini diawali dengan mempertontonkan sebuah narasi yang dilantunkan oleh seorang penulis yang bernama Herman Melville. Saat itu pada tahun 1850, ternyata lantunan narasi tersebut adalah sebuah surat yang Melville untuk seorang pria tua bernama Thomas Nicholson. Melville mendatangi Nicholson karena hanya Nicholsonlah korban karamnya kapal Essex yang selamat hingga saat ini. Melville yakin bahwa tenggelamnya Essex bukan karena tanpa sebab, melainkan ada suatu misteri di tengah laut sana yang membuat kapal itu karam. Melville pun meminta Nicholson untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya saat kapal tenggelam. Sempat ditolak oleh Nicholson, namun pada akhirnya Nicholson mau menceritakannya. Scene pun berganti di mana kita diperlihatkan saat Thomas Nicholson masih muda. Saat itu dia masih bocah FF usia masih 14 tahun. Yang bertempat di daerah Nantucket tahun 1819. Pada saat itu, kapal Essex adalah kapal terakhir yang berlayar di tahun tersebut. Maka dari itu Nicholson mendapatkan kesempatan untuk berlayar. Kapten kapal Essex pada saat itu adalah George Pollard dan klasik pertamanya bernama Owen Chase. Owen Chase sedikit memberikan materi kepada awak kapal. Ternyata di tengah-tengah Nicholson muda merasa sangat mual karena ini pertama kalinya dia berlayar. Namun Owen sedikit memberikan pelegahan kepada Nicholson muda dengan cara menakut-nakuti seakan mau dijatuhkan dari kapal. Keesokan harinya, Kapten Pollard memerintahkan anak buahnya untuk memberikan layar tambahan supaya mereka lebih cepat sampai tujuan. Namun, Owen sangat tidak setuju karena ada badai yang segera datang. Dikarenakan kepala batu sang kapten yang sangat tolol, akhirnya mereka semua terjebak dalam badai tersebut. Kuatnya badai membuat beberapa bagian kapal tersebut hancur, termasuk di bagian layarnya. Untungnya mereka semua berhasil melewati itu semua. Kini adegan diperlihatkan awak kapal menemukan ikan paus. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memburu paus tersebut. Karena keahlian Owen yang fashionnya ML, dia pun mendapatkan paus itu. Mereka pun mengambil minyak ikan paus dijual sebagai bahan bakar. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sudah sebulan semenjak mereka mendapatkan paus pertama, lama-kelamaan persediaan makanan pun mulai habis. Akhirnya mereka singgah di suatu pulau dan ketemu seorang kapten kapal. Sedikit mereka berbincang-bincang, lalu kapten yang mereka ketemu itu berkata, 500 km sepanjang cakrawala, ada ratusan paus di sana. Tapi di sana aku diserang oleh ikan paus raksasa berwarna putih yang menghancurkan awak kapal dan menewaskan. Namun, Kapten Pollard dan Owen sedikit kekeh dengan tujuan dan melanjutkan perjalanan kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan sesuai perkataan kapten tersebut. Lamanya perjalanan tak membuat mereka menyerah. Mereka pun terkejut karena ternyata kawan paus tersebut benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, Owen langsung menggiling anak buahnya untuk segera menangkap paus tersebut. Di tengah penangkapan, tiba-tiba sekoci yang mereka tumpangi disenggol oleh seekor paus yang berwarna putih dan membuat sekoci mereka terbalik. Tak sampai situ, kapal yang mereka tumpangi juga ikut diserang. Ukuran paus itu ternyata 30 meter, kurang lebih sebesar kapal yang mereka pakai. Ternyata awal mula dari kesengsaraan mereka adalah kebakaran kapal yang disebabkan oleh paus tersebut dan semua awak kapal pulang menggunakan sekoci. Para awak cuma membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan hanya menggunakan 3 sekoci dengan berbekal iman dan biskuit Roma kelapa. Mereka pun menghadapi hari-hari penuh derita. Beberapa orang hampir putus asa dengan sedikitnya perbekalan mereka, dan akhirnya mereka memakan bangkai temannya yang sudah mati. Setelah 48 hari mereka terdampar, mereka melalui hari-harinya tanpa makanan lagi. Untuk bisa bertahan hidup di sekoci yang ditumpangi Kapten Pollard, harus melakukan undian, di mana jika ada yang kalah maka dia harus menjadi makanan bagi yang menang. Suatu hari saat mereka sudah diambangi kematian, Casey dan
teman-teman yang lain akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Dan inilah cerita film In the Heart of DC pada tahun 1890. Terima kasih.